seandainya sudah dipakai yang menutup warna kulit, tak nampak membayang warna kulit. Namun wa wasafa hajmal bisrati, namun dia mencirikan atau membentuk ukuran dari kulit atau bahagian luar dari tubuh, seperti menampakkan ya postur dari rukbah lutut, postur dari pinggul dan sebagainya, seperti dia memakai sarawila dhaiqatan ya, seperti dia memakai celana yang sempit, wa nahwahuma, bagaimana dan semisalnya. Pendapat mereka, sahhatus salatu fihi liwujud satr, salatnya sah. Itu pendapat ini karena apa? Karena adanya penutup, wa huwa ma yaqulu bil Hanabilah. Tetapi ingat, walakinnahu makruhun lil mar'ati, tetapi itu makruh. Maksudnya bukan ketat apa ya? Ini ada yang salah faham dengan bahasa mazhab ini. Dia katakan maknanya boleh wanita memakai pakaian yang sempit. Tidak. Kenapa disebut rukbah? Saya mengutip tanya. Nah, walau demikian, tetap saja berusaha untuk tidak menampakkan pakaian yang membentuk bagian tubuh tadi. Itu adalah afdal, li'annahu, kalau yang tadi la yumkin at-taharruzu minhu. Tak mungkin, bagaimana kan? Kalau kita mau jongkok, ya sudah, jelas bentuk lutut kita tampak, model panggul kita tampak. Tetapi jangan disengaja membuat model itu, yaitu kebutuhan saja. Itu makanya la yumkin at-taharruz, ketika bergerak ya tidak mungkin, kalau berjalan ya tidak mungkin, tiba angin kadang-kadang ya tidak mungkin. Itu kan sulit untuk orang menjaga terus seperti itu. Nah, tetapi kalau dibiarkan lama, tentu walau bagaimanapun, lakinnahu makruhun lil mar'ati wa khilaful aula lirrijal. Ini makruh untuk wanita dan khilaful aula lirrijal, tidak bersesuaian dengan yang sepatutnya lebih utama dipakai oleh laki-laki. Jadi laki-laki walaupun dia memakai celana dan berbagai macam, janganlah celana biarkanlah. Tak. Ditegur, kena pedus. Kan khilaful aula lirijal. Wa ammal asbab allati la jarma laha min nahwi hamratin wa safratin kal hina masalan fa innal wajh as-sahih fil dhahab adam al-iktifa biha. Bagaimana kalau seandainya ada lapisan-lapisan merah? Kan hari ini orang membuat ada pakaian dilapis ya.
Ya, tidak boleh begitu. Jelas tidak mencuri. Jadi karena itu pendapat. Bagaimana kalau seandainya memang terjadi seperti keadaan tadi, tercetak tapi tidak menyengaja mencetaknya? Bahkan Al-Imam Ad-Darimi menukilkan dari pengarang kitab Al-Bayan, ada suatu wajah di dalam pendapat mazhab mengatakan annahu la yasihhu idza wasafa al-hajma. Tidak sah salat selagi masih membentuk postur. Nah, bagaimana dengan jenis pakaian yang dipakai? Wa yakfir sitr. Cukup wa yakfir sitr. Yang menutup itu bisa sudah terpenuhi dengan seluruh bentuk pakaian asyab. Apakah dari kulit, dari wool berbagai macam, bahkan dari rerumputan yang dijalin kalau ada juga tidak ada masalah. Wa ghaira dzalik, dan apa saja yang dipakai yang penting telah menutupi laun warna kulit seseorang. Wa hadza la khilafa fi. Tapi hati-hati hari ini. Bapak dan ibu-ibu dan bapak sering suka sekarang ada masanya suka dengan pakaian yang pakai bulu-bulu dan sebagainya. Jadi walaupun kan ada orang bertanya, kenapa MUI itu pakai serbanya di label halal? Baju pakai halal juga. Iya. Coba bayangkan kalau bulu itu bulu babi gimana? Bawa pula salat itu. Jadi ini pengalaman saya. Saya pernah dulu ke Jakarta, singgah di satu mall lah gitu. Ingin beli sepatu. Bagus sepatu. Sudah bagus, murah lagi harganya. Dari Thailand. Ringan nampaknya kan. Wah, ini bagus nih. Ragonya aku dari terbeli. Paruh dari harga biasa. Beli. Nah, untung ada pelayan, dia berhijab, perempuan. Nah, datang dia. Pak, bapak mau beli yang itu. Ah, siapa? Pak Muslim kan? Jangan Pak. Kulitnya kulit babi Pak. Nah, jadi karena itu perlu juga. Jadi jangan dosa salah sih. Ulama. Pun kebala bel halal ini. Dulu begitu. Jadi jangan dianggap itu tidak penting. Termasuk sendok-sendok. Kok pakai halal juga? Kadang-kadang ada yang dari tulang. Tahu nak bapak dari ibu tulang apa? Kulkas. Ada kulkas halal. Itu kan diperiksa unsurnya berbagai macam. Karena di dalam itu berbagai macam. Jadi bukan halal ini bukan hanya yang akan dimakan saja. Akan dipakai juga. Nah, akan dipakai juga. Sama dengan apa? Kacamata ini. Dan kacamata ini supaya bagus dan cantik kadang ada. Di sini ada campuran berbagai macam. Kadang ada model tulang dari sini. Ada saja. Ada saja kemungkinan itu. Bayangkan kita bawa sholat itu. Itu makanya sampai ya terkait dengan sertifikasi halal itu sampai ke arah sana. Karena memang sekarang ini berpotensi semuanya. Apalagi kalau produk itu, produksi barang-barang produk itu tidak berasal dari negara-negara yang di situ mayoritas Muslim. Dan kita tidak bisa salahkan mereka. Kenapa? Bagi mereka itu makanan mereka hari-hari. Kita yang harus waspada. Kayaknya kan berulang kali saya ingatkan. Ketika pergi ke pantai bermacam lama, menamakannya guang bakar. Guang bakar kan diagih bumbu ya. Dioles. Olesnya kan pakai kuas. Nah kuas itu kan ada sebagian dari bulu itu. Bulu apa kita tidak tahu. Makanya kalau MUI melakukan sertifikasi, nah itu akan ditanya, itu bulu apa? Ketika dibakar, tercium seperti bau bulu, disuruh ganti itu. Ganti dengan silikon, ganti dengan yang telah disertifikasi halal pula kuasnya. Begitu. Ada pula kalau orang awak, diminta sertifikasi halal, kok tersinggung aja kok. Tentu tidak tahu dia beragama kok, kan?
Nah, apalagi orang berjualan berbagai macam. Ya persoalan kehalalan itu bukan hanya pada unsur Bapak dan Ibu, tapi juga pada proses. Nah, contohnya pada proses ini misalnya orang kita tuh banyak paranjang, walaupun ada kecen nak rancak anjing tuh di rumah doh. Tapi kebiasaan. Nah, tambah lo dengan gaya hidup sekarang ini. Anjing berbagai macam bantu. Bola laloknya guys. Nah, makanya kalau ada produksi, ini contoh aja produksi rendang ketika kita melakukan sidang fatwa, itu kan kita minta tuh rekamannya. Rekaman apa? Rekaman tempat pengolahannya itu, termasuk juga tempat masaknya. Itu tim audit saya tanya, mana videonya? Nah itu kan diambil semua videonya dari dapur, mana kamar mandinya. Kadang kamar mandi bercampur saja tempat mola rendang bagaimana bisa. Nah, ini begini, ini semuanya. Terus di mana dia masak rendang? Kan ada yang dalam ruangan, ada yang di luar ruangan. Coba yang di luar itu seperti apa kelilingnya, di pagar atau enggak? Akan bisa saja lengah ambil bumbu ke dalam sebentar, tampek itu enggak berpagar. Ah, si lupa aku mendakil ke sini. Nyo kicok stek lu baru wak kicoknya. Nah, jadi karena itu kehati-hatian itu diterapkan. Jangan dikatakan itu salah-salah saja, tidak. Jadi karena itu pakaian apa saja selama dia menutup aurat memang boleh, dari kulit ke dari mana, tapi tentu tidak yang najis, karena dia tidak boleh dibawa untuk salat. Wa yustaratu satrul aurati, wa yustaratu, disyaratkan menutup aurat itu fi shalah min a'la, dari atas, wa minal jawanib, dari samping. Jangan di atas saja, dari samping yang tampak. Kamu tengoklah longres ibu-ibu dulu, dalam muka belakang rupanya tiba ketiak aku balah. Kan ada kan model begitu? Mana ini? Dulu banyak gitu, kini enggak. Kini lain lo modelnya. Jilbab dalam, tapi orok separuh bati. Nah, ini saya katakan, ini orang mengaji isbal itu untuk laki-laki, bu, tidak untuk ibu-ibu tuh. Ibu-ibu lo nan memendekkan rok sampai katih mentok kaki. Ya tidak. Jadi setiap saat perkembangan mode itu tidak boleh keluar dari konsep tadi, menutup aurat dan libas taqwa. Kemudian hatta law kana alaihi thawbun muttasi'un dhaili fa shalla ala tarafi satah wa ra'a auratahu min yanzur ilai min asfal sahhat salat. Bagaimana kalau dari bawah? Itu tidak mungkin, selamanya lah jago diri, seperti orang solat di lantai 2. Pasnya solat tampak dari bawah auratnya. Itu tidak satu oleh orang mencalik dan tidak selesai itu. Gitu kira-kira. Nah, seperti apa? Wala yustaratu min asfalil zaili wal izar. Seperti bapak-bapak memakai sarung, bawah kan bolong tuh ya. Itu si anak mencalik dan keliru itu. Ya, dari min a'la dan minal janib, dari atas, dari samping. Bawah ba? Tentu tidak. Kalau tidak tu ba masukkan baju. Kalau tertutup sadonya gitu ya. Jadi karena itu, bagaimana kalau seandainya orang tersebut nanti dari bawah, misalnya ni ada celah lantai, kan dulu surau kan, nah tagak situ dari bawah kan bisa terlihat. Kalau seandainya itu terjadi, terlihat pun menurut ulama lain itu sah, tidak berpengaruh kepada salat. Kenapa? Dari atas sudah dia tutup, dari samping sudah dia tutup, di bawah tidak ada kewajiban, kecuali ada dua imam yang masyhur kalau dicalik orang batajo. Apa contoh siapa imam itu? Imam Al-Haramain dan Imam Asy-Syashi. Nah, tetapi pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur, yang bawah tidak perlu ditutup, yang dari arah bawah. Nah, kemudian wa yustaratu fis satiri ay yasmula al mastura imma bil labsi
labsi wal kathawbi wal jildi imma bighairi kat tatyi. Jadi disyaratkan bahwa itu mencakup seluruhnya dengan pakaian, bukan separuh-separuh. Tapi ada yang mengatakan misalnya ketatyin, yang itu seperti diberi tak ada aja baju lagi lampok pakai luluk supaya jangan nampak ya, itu jarang terjadi hal yang seperti itu. Nah, itu pendapat yang pertama. Nah, berdasarkan itu maka untuk wanita, untuk laki-laki jelas auratnya sudah kita jelaskan. Wa 'alal mar'ati an tughattiya fi sholati kullama 'ada kaffaiha wa wajhiha. Berdasarkan itu maka wanita wajib menutup tubuhnya dalam salat selain dari dua bahagian tubuhnya, yaitu wajahnya dengan dua telapak tangan dan punggung tangannya. Itu saja. Dengan pakaian seperti tadi. Nah, sekarang coba konsep itu bawakan ke dalam cara kita hari ini. Jadi kalau ada mukena, karena kadang sebagian kita ketika sholat dan berbagai macam kan turun kadang lengan baju dan berbagai macam. Tetapi mukena yang dipakai itu transparan. Seperti sekarang ada dari plastik, dari berbagai macam, saya tidak tahu itu. Dari satin tapi tipis, membayang. Apakah itu sah dipakai untuk salat? Selama menampakkan bagian tubuh dan yang di dalam, maka dia tidak sah dipakai untuk salat. Hati-hatilah itu. Jadi jangan asal bali saja.